Selamat berjumpa, saudara-saudara yang saya kasihi, dimanapun Anda berada saat ini. Saya Pendeta Paul Taksihombing dari Departemen Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan Uni Indonesia Kawasan Tengah. Dan hari ini kita melanjutkan bersama episode ke-9 dari 40 hari doa menuju peluncuran One Voice 27. Hari ini saya mengajak Anda menyusuri satu alur cerita dari kerinduan segala zaman. Bukan uraian sistematis bab demi bab, tetapi satu kisah yang mengalir. Untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa sejenak. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, bukalah mata hati kami hari ini untuk melihat kembali kisah kehidupan Yesus Kristus. Biarkan kerinduan kami menyala untuk mengenal Engkau dan mengenal kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam perjalanan dari Judea ke Galilea, Yesus melewati wilayah Samaria, sebuah rute yang biasanya dihindari orang Yahudi karena permusuhan lama antara kedua bangsa itu. Di sumur Yakub, ia duduk kelelahan dan seorang perempuan Samaria datang menimba air pada tengah hari saat yang tidak biasa. Kemungkinan untuk menghindari pertemuan dengan orang lain karena masa lalunya yang bermasalah dan gelap. Yesus memulai percakapan dengan meminta air minum. Sesuatu yang mengejutkan perempuan itu karena orang Yahudi biasanya tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Percakapan itu berkembang menjadi salah satu pengajaran paling dalam tentang penyembahan sejati. Dan Yesus berkata, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya." Perempuan itu yang datang untuk menghindari orang, justru pulang dan memberitakan Yesus kepada seisi kotanya. Yesus kembali ke Galilea, di mana seorang pegawai istana datang memohon kesembuhan bagi anaknya yang sedang sekarat di Kapernaum. Yesus sempat menegur kecenderungan orang-orang yang hanya percaya jika melihat tanda dan mujizat. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Namun, ia tetap menjawab permohonan pegawai itu. Yesus katakan, "Pergilah, anakmu hidup." Tanpa perlu datang langsung ke rumah pegawai itu. Pegawai itu percaya kepada perkataan Yesus dan kemudian ia pulang. Di tengah jalan, para hambanya menemuinya dengan kabar bahwa anaknya telah sembuh. Tepat pada jam yang sama ketika Yesus mengucapkan firman-Nya. Iman pegawai itu yang percaya tanpa harus melihat langsung menjadi teladan iman yang tidak bergantung pada bukti semata. Izinkan saya saat ini untuk membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan ini. Ada seorang guru sekolah Sabat yang setiap Sabat mengunjungi satu anggota kelasnya yang jarang hadir. Ia datang bukan untuk menegur, tetapi sekedar duduk bersama dan mendengarkan cerita hidupnya. Setelah berbulan-bulan kunjungan sederhana itu, anggota itu kembali aktif, bahkan mulai mengajak tetangganya sendiri untuk ikut kelas yang sama. Tidak ada program besar, tidak ada undangan resmi, hanya percakapan tulus yang dilakukan berulang-ulang. Satu percakapan yang sederhana
dilakukan dengan hati yang tulus, ternyata mengubah lebih banyak hidup daripada khotbah yang paling megah sekalipun. Persis seperti percakapan Yesus dengan seorang perempuan yang di pinggir sumur yang mengubah seisi kota. Kerinduan hari ini mengajak kita percaya bahwa satu percakapan yang tulus dengan satu orang pada waktu yang tampaknya biasa saja bisa menjadi awal dari perubahan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Komitmen kita hari ini, pikirkan satu orang yang bisa Anda ajak bicara secara pribadi dan tulus pada minggu ini. Bukan untuk menggurui dia, tetapi sekedar mendengarkan dan hadir baginya. Besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari Bendahara menuju bab 21 sampai bab 23. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Oleh karena itu, saya mengundang kita akan tutup pekabaran hari ini dengan berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk episode hari ini. Teruslah Tuhan nyalakan kerinduan kami untuk mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, mengenal rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan siapkan hati kami untuk terus menyala. Demikian juga kami Tuhan semua umat-umat-Mu, agar hati kami terus bergelora di dalam Engkau dan siap menyongsong peluncuran One Voice 27. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.